Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Kami berdua berharap semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam acara Bisa, bincang-bincang santai. Walaupun lewat online ya ibu-ibu, tapi saya percaya ibu-ibu tetap semangat. Amin. Mari kita terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, agar kita dapat bersekutu kembali di dalam gereja. Amin ibu-ibu. Amin. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, ibu-ibu yang di rumah ya. Mari kita datang pada Tuhan, kita puji, sembah, dan muliakan namanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika pada saat ini kami boleh bersama-sama ada di dalam satu acara bincang-bincang santai. Tuhan, Kau mengumpulkan kami, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang luar biasa, untuk boleh berkumpul walaupun secara online. Kami menyadari semua karena penyertaan Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa memuji Tuhan, kami boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kami juga boleh mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami diberikan kekuatan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang ada, sehingga hidup kami semakin hari boleh memandang kepada Tuhan. Kami pun tidak menjauhkan diri dari segala persekutuan yang ada, yang terus memanggil kami
untuk menjadi wanita-wanita yang hebat, untuk menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyatakan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu, puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Ibu yang terkasih, ibu tentunya masih ingat kan dengan yel-yel wanita idaman Tuhan Allah. Ibu-ibu masih tetap berdiri, marilah kita bersama-sama yel-yel wanita idaman Tuhan Allah. Yel-yel wanita idaman Tuhan Allah, siap, beriman, kuat, menjadi berkat. Sekali lagi ibu-ibu ya. Wanita idaman Tuhan Allah, siap, beriman, kuat, menjadi berkat. Marilah kita pujikan bersama-sama wanita idaman Tuhan Allah. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan. Wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan. Wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Ku akan jadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik lewat persembahan, lewat rekening yang tertera di bawah ini dengan keterangan untuk Komisi Wanita. Ibu-ibu, apapun masalah yang melanda kita, seberat apapun itu, janganlah sampai merampas sukacita kita. Mari terus kita jaga dan pelihara kasih, damai sejahtera, dan sukacita di hati kita. Karena disitulah letak kekuatan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kasihkan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kami. Tuhan Yesus, kami akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Bapa, kami serahkan doa permohonan persembahan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Marilah kita pujikan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Wah, suamiku ini kok nggak bales WA ya? Padahal sudah di chatting. Kenapa ya? Ada apa ya sama dia? Di telepon juga susah nggak diangkat. Kenapa ya? Apa aku yang salah? Memang sih semalam kami bertengkar. Tapi masa dia nggak mau jawab telepon? Masa dia nggak balas WA aku? Jangan-jangan dia nih marah. Ih, nggak suka. Kayaknya dia bener-bener marah ini. Mungkin semua salah saya. Ibu-ibu, apakah kita sering mengalami hal yang seperti itu? Yaitu berpikir seperti apa yang kita pikirkan, padahal sesuatu itu belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Nah, pada sore hari ini berhenti, stop untuk kita berpikir yang keliru. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mau bersama-sama dari sore hari ini kita mau belajar dari kasus orang yang bernama Pit dan juga istrinya. Nah, Pit dan juga istrinya ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi di dalam pelayanan mereka, mereka terjebak di dalam pemahaman komunitas yang keliru. Ibu-ibu perlu tahu, Pit dan juga istrinya ini mulai membangun gereja. Mereka mulai memikirkan orang-orang mana yang mereka bisa jangkau jiwanya untuk bisa pergi ke gereja. Sampai mereka berpikir untuk mengumpulkan orang-orang muda dan juga keluarga-keluarga muda untuk bisa beribadah di gereja yang sudah mereka bangun pada saat itu. Tetapi ibu-ibu, yang menjadi satu permasalahannya, si Pit dan juga istrinya ini sampai berpikir mereka harus pindah rumah. Kenapa mereka harus pindah rumah? Karena mereka berpikir untuk bisa mendapatkan komunitas, supaya orang-orang bisa pergi ke gerejanya, mereka harus dekat dengan orang-orang tersebut. Tetapi ibu-ibu, Pit dan juga istrinya lupa, ketika mereka harus pindah rumah, mereka harus mengalami dan juga beradaptasi di sebuah lingkungan yang baru. Ternyata lingkungan yang baru ini ternyata tidak cocok untuk istri Pit, ya. Lingkungan ini cukup ramai sehingga istri daripada Pit ini sangat-sangat terganggu dengan segala aktivitas-aktivitasnya setiap hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga punya pemikiran yang sama seperti Pit dan juga istrinya ketika kita hidup di dalam komunitas kita. Kita berpikir ketika kita ada di dalam komunitas bahwa hobi kita itu harus sama. Keinginan-keinginan kita harus sama, tujuan kita harus sama, impian kita harus sama, bahkan kita harus sangat-sangat dekat dengan mereka dan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Pit dan juga istrinya menyadari bahwa ada 3 faktor penting di dalam kehidupan mereka yang sudah menjerumuskan mereka atau menjebak mereka terhadap berpikir yang keliru. Hal yang pertama, mereka terjebak bahwa mereka tidak tahu bagaimana untuk saling menghormati perbedaan satu sama lain. Ibu-ibu, kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbeda, walaupun kita punya komunitas. Nah, perbedaan ini tentu harus kita pelajari. Kita nggak boleh menganggap semua orang itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus belajar untuk bisa menghormati dan juga memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam komunitas kita. Lalu hal yang kedua, mereka terjebak bahwa mereka mempunyai keyakinan bahwa persahabatan yang intim itu hanya dapat dilakukan dan seharusnya selalu ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Ibu-ibu pasti punya komunitas ya di dalam gereja. Saya pun demikian. Tetapi persahabatan yang intim itu tidak selalu harus bersama-sama. Artinya tidak harus selalu bersama-sama.
Oleh karena itu ibu-ibu, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Pit dan juga istrinya. Bahwa persahabatan yang intim, keyakinan bagi mereka, persahabatan itu harus selalu bersama-sama, kemana-mana bersama, melakukan sesuatu bersama-sama, sampai punya rumah pun bersebelahan. Nah, hal yang ketiga, apa yang menjadi faktornya? Yaitu Pit dan juga istrinya percaya bahwa bisa hidup di dalam komunitas Kristen yang sehat dan akrab tanpa belajar keterampilan. Ibu-ibu, kita diciptakan oleh Tuhan itu punya emosi, kita punya perasaan juga ya. Tetapi di dalam kehidupan komunitas belum tentu ada orang yang bisa melihat perasaan kita, menghargai perasaan kita dengan baik. Terkadang mereka juga bisa melukai hati kita, terkadang mereka juga bisa mengecewakan kita. Nah, di sini Pit dan juga istrinya terjebak di dalam hal ini. Mereka berpikir dengan pindah rumah, ya, berada di samping dengan orang-orang di gereja mereka, orang-orang komunitas mereka, maka kehidupan mereka adalah komunitas Kristen yang sehat dan juga akrab dengan hal seperti itu. Tetapi tidak semudah itu ibu-ibu. Maka oleh karena itu, Pit dan juga istrinya harus bisa belajar tentang keterampilan apa? Yaitu bisa sehat secara emosi, belajar di dalam komunitas untuk berbicara jujur, menjadi pendengar yang baik, dan juga bisa menyelesaikan konflik yang ada. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih berpikir keliru itu? Seperti contoh pertama, ya, yang saya lakukan adalah ketika saya menelpon suami saya, tetapi suami saya tidak mengangkat teleponnya, bahkan saya chatting tetapi chatting saya tidak dibaca, pikiran saya sudah kemana-mana. Aduh, ngapain ya orang ini? Aduh, berbuat apa ya? Ibu-ibu, saya pernah mengalami hal itu. Dan itu pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Ternyata hal itu yang disebut seperti berpikir keliru. Nah, berpikir keliru ini adalah ketika ibu-ibu dan juga saya percaya bahwa sesuatu itu benar. Padahal sesuatu yang kita pikirkan itu adalah pikiran yang salah. Lalu apa ada dampaknya? Tentu ibu-ibu, semua ini ada dampaknya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan ibu-ibu dan juga saya, tetapi juga hidup di dalam keluarga kita. Ini sangat-sangat berdampak. Kehidupan kita di masyarakat juga berdampak. Kehidupan kita di dalam gereja ternyata juga berdampak. Dampaknya bukan dampak yang biasa ya, dampaknya ternyata adalah dampak yang mematikan. Ancaman ini mematikan, bukan mati secara fisik ibu-ibu, tetapi di dalam kesehatan emosi kita dan juga rohani kita. Yaitu dampaknya mematikan bagi kesehatan emosi kita dan juga rohani kita. Dan hal ini berarti kita membatasi kemampuan kita untuk mengalami apa? Untuk mengalami hidup yang senantiasa apa? Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan masa depan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, di dalam satu buku yang dibuat oleh seorang psikolog yang bernama Michael Yapko, yaitu ada 3 tipe pemikiran yang keliru. Nah, pemikirannya seperti apa itu? Yang pertama adalah pemikiran bahwa semua atau tidak sama sekali. Dan yang kedua itu adalah menganggap sebagai persoalan pribadi. Lalu pemikiran yang ketiga adalah berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah berubah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seringkali pikiran-pikiran kita itu ternyata ya dilandasi oleh ketakutan, dilandasi oleh kekhawatiran, ditandai oleh sesuatu yang membuat pikiran kita bingung. Kita harus apa? Pikiran seperti apa yang harus muncul di dalam diri kita? Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8 kepada kita. Bisa ibu-ibu membuka firman Tuhan, ibu-ibu boleh mendengarkan dan kembali merenungkan akan satu firman Tuhan ini dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ibu-ibu di masa pandemi? Pikiran-pikiran seperti apa yang ada di dalam benak ibu-ibu? Apakah pikiran-pikiran yang keliru atau pikiran-pikiran yang sudah normal, yang seharusnya kita pikirkan, bahkan pikiran-pikiran yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Ibu-ibu, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kita memikirkan sesuatu yang baik di dalam pikiran kita. Karena kitab Amsal mencatat bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan ternyata. Sehingga kalau kita banyak berpikir buruk, ya, banyak berpikir negatif, maka yang terjadi adalah hal yang negatif pula. Keputusan-keputusan yang kita ambil negatif, perlakuan dan perbuatan kita pun semuanya negatif. Sehingga ibu-ibu, semua ini ya bisa kita lakukan di dalam proses Tuhan. Kita tidak bisa berubah dalam semalam, tetapi inilah proses di dalam kehidupan. Marilah kita bersama-sama berlatih untuk memikirkan hal-hal yang baik, sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran yang keliru ini yang pertama tadi adalah semua atau tidak sama sekali. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang senantiasa membesar-besarkan masalah, padahal masalahnya itu sebenarnya tidak begitu besar. Tetapi kita berusaha untuk membesar-besarkan masalah karena pikiran-pikiran kita. Lalu hal yang kedua yaitu menjadikan pengalaman menjadi keseluruhan. Contohnya seperti apa ibu-ibu? Kita nanti akan melihat sebuah contoh daripada tokoh Alkitab. Lalu yang ketiga, menafsirkan peristiwa dan keadaan. Nah, hal ini kita melihat bahwa dunia itu hitam dan putih, benar dan salah. Tetapi kita lupa bahwa di dunia ini ada beribu dan juga beragam warna yang ada. Sehingga ada kecenderungan-kecenderungan di dalam dunia itu sebenarnya bisa kita toleransi kalau itu bukan prinsip di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contohnya adalah Yakub. Kita kalau buka firman Tuhan di dalam Kejadian 43 ayat 36, nah dikatakan saat dia menangis, yaitu saat Yakub menangis, dia mengatakan, Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Nah, ibu-ibu, apa yang salah dari kalimat yang diutarakan oleh Yakub pada saat itu? Saat itu yang dirasakan oleh Yakub adalah dia sudah merasa kehilangan Yusuf ketika Yusuf akan dijual ya oleh saudara-saudaranya. Lalu Yakub pun merasa bahwa anaknya yang satunya sudah tidak ada lagi. Tetapi hal yang paling fatal di sini yang masuk di dalam berpikir yang keliru adalah kata-kata, aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yakub tidak bisa melihat betapa pekerjaan Allah itu luar biasa di dalam kehidupannya. Yakub tidak tahu kenapa Yusuf harus dijual. Yakub tidak tahu kenapa dia harus kehilangan Yusuf pada saat itu. Tetapi Yakub tidak pernah memikirkan rancangan Allah di dalam kehidupannya. Mengapa anaknya itu harus dijual? Tuhan punya rencana. Sehingga Tuhan menjadikan Yusuf adalah orang kedua di Mesir pada saat itu. Tuhan ingin apa? Tuhan menginginkan Yakub beserta dengan keluarganya untuk pindah ke Mesir supaya mereka tidak mengalami bencana kelaparan pada saat itu. Tetapi inilah pemikiran manusia, bahwa Yakub pun berpikir bahwa dia yang menanggung segala-galanya, dia kehilangan anak-anaknya. Oleh karena ketidaktegasan dia sebagai seorang ayah itu bisa terjadi. Lalu dia melihat dan menyalahkan keadaan. Wah, ini keadaan ini sungguh-sungguh tidak menguntungkan saya beserta dengan keluarga saya. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa Yakub tidak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam dirinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, pikiran yang keliru menurut Michael Yapko adalah menganggap sebagai persoalan pribadi.
Maksudnya seperti apa ya? Orang ini gampang tersinggung. Jadi kalau ada orang ngomong sedikit, mulai berkata-kata tentang dirinya, orang ini mulai tersinggung. Lalu yang kedua, orang ini adalah orang yang mengambil tanggung jawab, ya. Tetapi sedikit dibicarakan oleh orang lain, sedikit diberitahu oleh orang lain, dia merasa tidak nyaman. Lalu yang ketiga, dia menafsirkan negatif. Dia tidak punya data yang lengkap, dia tidak punya pengertian yang jelas, tidak punya data-data yang jelas. Tetapi apa? Dia menafsirkan sendiri apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, penafsirannya tidak berdasarkan pada kenyataan yang ada. Tetapi apa yang ada di pikirannya keluar, dia ceritakan kepada orang lain. Oh, si A ini loh ngomong seperti ini sama saya. Ya, dia ngomongnya seperti ini, mungkin karena saya seperti ini. Mungkin karena saya itu nggak bisa berteman dengan dia. Mungkin karena saya ini orang yang tidak punya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita juga masuk di dalam pemikiran yang keliru ini? Kita sering berpikir ya, kita sering merasa tersinggung dengan perkataan orang lain. Ya, dan menjadikan itu adalah persoalan pribadi kita. Oh, dia itu nggak seneng ya sama saya mungkin ya, makanya dia itu nggak ngajak saya bicara. Oh, mungkin dia itu nggak suka ya sama saya karena saya ini orang nggak punya. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah berpikir demikian? Nah, ternyata pikiran yang seperti ini adalah pikiran yang keliru. Nah, kita mau belajar dari seorang yang bernama Maria. Kita tahu salah satu Maria di dalam Alkitab adalah Maria Ibu Yesus. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 48 sampai 51 dikatakan firman Tuhan, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada Maria pada saat itu? Yang terjadi pada Maria adalah ketika Maria mengandung daripada Roh Kudus, yaitu bayi Yesus, pada saat itu Yusuf ingin menceraikan Maria. Sebagai orang yang normal, bahkan sebagai seorang wanita ketika kita tahu bahwa kita akan diceraikan secara diam-diam, ya, bagaimana perasaan kita ibu-ibu? Pasti kita merasa jengkel, pasti kita merasa marah dan begitu banyak hal di dalam pikiran kita. Tetapi apa yang terjadi, ya? Maria ini dikatakan seperti orang bukan normal, seperti orang yang tidak biasanya. Hal yang dilakukan Maria adalah Maria tidak mengumbar semuanya itu kepada orang lain. Maria tidak berusaha menceritakan hal yang tidak diketahuinya kepada orang lain. Tetapi yang Maria lakukan adalah Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Walaupun banyak orang yang mungkin menuduh, banyak orang yang mungkin membicarakan tentang Maria, tetapi Maria tidak mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif. Dan hal yang ketiga adalah berpikir segala sesuatu tidak akan pernah berubah. Ibu-ibu, pemikiran yang keliru ini pernah saya alami. Pemikiran yang keliru ini pernah ada di dalam pikiran saya. Ketika saya merasa kecewa, ketika saya merasa sakit hati, saya pernah ada di dalam posisi ini. Saya menyamaratakan segala pengalaman yang saya terima pada saat itu menjadi trauma di dalam diri saya, dan saya berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah berubah. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata hal ini fatal. Mengapa? Hal ini terkait dengan pandangan saya dan juga ibu-ibu terhadap masa depan. Saya mulai khawatir. Saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana nanti kalau seperti ini? Tuhan bagaimana nanti kalau enggak bisa berubah? Apa yang harus saya lakukan? Cara apa yang harus saya lakukan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sungguh sangat fatal, ya, mengancam. Kembali lagi saya katakan mengancam rohani kita, mengancam mental kita. Bagaimana kita seperti menjadi orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi di dalam kehidupan Saul dan juga tentaranya. Mereka percaya bahwa segala sesuatu tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena mereka akan selalu berpikir, kami, bangsa Israel, tidak akan mampu mengalahkan Goliat yang perkasa itu, Goliat yang besar itu, sekaligus tentara-tentara Filistin. Ibu-ibu, apakah kita juga mengalami hal yang sama?
seperti yang Saul rasakan dan juga para tentara pada saat itu. Sedangkan Tuhan dengan tegas mengirimkan seorang Daud, ya. Tuhan dengan tegas, dengan jelas mengirimkan Daud, sebuah rancangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ketika Saul tidak mampu, ya, ketika Saul sudah tidak berdaya, ketika Saul sudah berputus asa di dalam menghadapi Goliat dan juga tentara Filistin, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk bisa menolong bangsa Israel. Tuhan punya beribu cara, Tuhan punya berbagai cara untuk bisa menolong akan anak-anaknya. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mempercayai Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita ini? Yang Tuhan mampu adalah menolong kita, mengeluarkan kita, memberikan jalan keluar kepada kita untuk keluar daripada persoalan-persoalan hidup kita, bahkan pikiran-pikiran kita yang selama ini keliru. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menerobos tembok, ya. Kita harus menerobos tembok pemikiran-pemikiran kita yang keliru. Hal ini tidak mudah. Saya katakan bahwa ini tidak bisa di dalam semalam. Tetapi inilah proses kehidupan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini? Yang pertama adalah tahu saat untuk tidak mengikuti perasaan. Ibu-ibu, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mempunyai pribadi. Tuhan Allah kita punya emosi dan juga punya perasaan. Demikian juga ketika kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya, maka kita juga memiliki perasaan dan juga emosi. Tetapi hati-hati, tidak selalu kita harus mengikuti perasaan kita. Tidak selalu kita harus mengikuti emosi kita. Kita pun harus tahu di mana kita mengikuti emosi dan perasaan kita, di mana kita tidak harus mengikutinya. Lalu yang kedua, kita berhenti menjadi cenayang atau membaca pikiran, ya. Kita bukan dukun, kita bukan peramal, ya. Kita juga bukan orang yang paranormal, orang yang tahu segala-galanya. Kita tahu dan kita mengerti bahwa yang paling mengetahui isi hati dan pikiran kita adalah Tuhan kita. Sehingga biarlah hanya Tuhan kita yang mengetahui sedang apa kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak berusaha menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Berhentilah untuk membaca pikiran. Dan yang ketiga, lakukanlah sesuatu yang berbeda. Ibu-ibu, jika kehidupan kita gagal, jika kehidupan kita mungkin mengecewakan kita, ibu-ibu jangan berputus asa. Kita tidak boleh berputus asa, tidak berpengharapan, tetapi lakukanlah sesuatu yang lain. Ketika cara yang A sudah tidak bisa kita lakukan, maka carilah cara yang B. Ketika cara yang B tidak bisa kita lakukan dengan cara yang C. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan, ya, terhadap satu tujuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa, bahkan tidak punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita punya konsep besar di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, ketika kita memandang bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa ada rancangannya yang luar biasa. Tuhan katakan rancangannya bukanlah rancangan kita, rencananya bukanlah rencana kita. Tetapi yakinlah bahwa rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan ibu-ibu dan juga saya adalah rancangan yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan takut, ya. Jangan takut, jangan bingung, jangan khawatir, ambillah tanggung jawab untuk menjalani kehidupan kita ini yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Kita adalah pribadi yang tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, bahkan hari ini pun kita tidak tahu. Tetapi ingatlah, jangan pernah takut untuk bisa mengambil bagian di dalam kehidupan ini. Karena apa? Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu anugerah yang luar biasa. Ibu-ibu, ingat ya, ingat baik-baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Anda. Tidak ada satu orang pun yang sama seperti ibu-ibu. Ya, tidak seorang pun.
sehingga kita bisa mengingat bahwa kita adalah pribadi yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan menyertai kita. Sekali lagi ibu-ibu, saya kembali mengingatkan melalui firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari ibu-ibu kita bersama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami pikirkan, sepertinya itu baik, sepertinya itu benar di hadapan kami. Tetapi ada banyak hal yang tidak kami ketahui, sehingga kami terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang keliru, pemikiran-pemikiran yang salah. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya pemikiran-pemikiran kami ini boleh diperbaiki. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia di dalam hidup ini, dan semakin hari kami dipenuhi oleh hal-hal dan anugerah yang baik. Segala pikiran kami boleh diperbaharui ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki pemikiran-pemikiran yang positif di dalam hidup ini, sehingga tidak membatasi diri kami untuk melihat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dan Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Sehingga kami juga dapat memahami rancangan-rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami dengan baik. Tuhan, tuntunlah kami anak-anak-Mu ketika kami terjatuh, ketika kami mulai kembali kepada pemikiran-pemikiran kami yang keliru dan salah. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami berbalik kepadamu. Sebagaimana firman Tuhan menolong kami untuk berlatih, supaya kami mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik di dalam Tuhan. Dan kehidupan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah sukacita, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari ibu-ibu kita akhiri acara Bibisa pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Bapa terima kasih. Dan untuk doa penutup akan disampaikan oleh Lause Yesika. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami, memimpin kami di dalam Bibisa pada sore hari ini. Kami menyerahkan Tuhan segala pujian kami, segala penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi wanita-wanita yang perkasa, yang menjadi idaman Tuhan, tetapi kami senantiasa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, tuntunlah kehidupan kami, kiranya sukacita, damai sejahtera, anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.